Shalom, 大家早上好，你好吗? Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Miss yang ada di sekolah berharap bahwa anak-anak semua yang ada di rumah beserta dengan orang tua dalam keadaan baik-baik saja. Tepat pada hari ini juga kita akan beribadah bersama-sama sekaligus mengucap syukur untuk Hari Raya Imlek yang dirayakan oleh anak-anak semua beserta dengan orang tua yang merayakannya. Oleh karena itu dari sekolah Miss dan Mister mengucapkan Xinyan Kuai-le. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Anak-anak persiapkan hati beserta dengan orang tua yang juga ikut turut mengikuti ibadah online untuk pagi hari ini. Kan secuya sudah ming sang dibantu le woman dirisi. Mari kita nyanyi bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Rabu menyiki cangge, oh yao yong yuan ai Yesus. Pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya, karena Yesus selalu ada dalam hati kita, dan selamanya Tuhan yang utama dalam hati kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta akan dibawakan oleh Misti.
Dengan kasih disilakan. Baik anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bersukacita di dalam Engkau, karena kami dapat bersama-sama merayakan Tahun Baru Imlek 2021. Kami mohon berkat-Mu, acara ini dipimpin dan disertai Tuhan, dari awal sampai selesai, dan kami menikmati berkat serta pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Masih semangat? Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus sayang semua. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyayangi kita, maka mari kita bersorak-sorai, kita angkat pujian ini bersama. Yesus sayang semua. Semua bertepuk tangan. Yesus sayang semua. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Suyanti. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kita angkat pujian ini dalam sikap doa.
Susianti, disilakan. Baik anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua dan kongsi facai buat anak-anak dan orang tua yang merayakan tahun baru Imlek. Hari ini adalah hari ke-8 perayaan tahun baru Imlek. Dan karena ini masih dalam suasana Imlek, saya ada membawa sebuah angpau. Apakah ada anak-anak yang mendapat angpau pada hari raya Imlek kemarin? Pasti ada, ya. Miss yakin pasti ada anak-anak yang mendapat angpau pada hari raya Imlek hari Jumat yang lalu. Nah, anak-anak, kamu tahu apa itu angpau? Angpau adalah amplop berwarna merah yang mana di dalamnya berisi uang. Wih, ada uang merah ini. Siapa mau? Nah, anak-anak, ini angpau ya. Biasanya dibagikan oleh orang-orang tua kepada anak-anak. Pemberian angpau ini menjadi sebuah momen untuk menyatakan kepedulian kepada sesama dan salah satu bentuk saling mengasihi. Maka pada hari raya Imlek, Yeye, Nai-nai, Papa, Mama, Ayi, Ciu-ciu, Kuku, Susu akan memberikan angpau kepada anak-anak yang adalah keluarganya atau anak-anak lain yang bukan keluarganya. Pada hari raya Imlek juga orang-orang akan saling mengunjungi satu sama lain. Kecuali tahun ini, tahun di mana ada pandemi. Kalau tahun-tahun sebelumnya, orang satu sama lain akan saling mengunjungi, satu sama lain akan mengucapkan kongsi facai, mereka akan saling mengasihi satu sama lain, mereka akan memberkati satu sama lain. Kasih dinyatakan kepada sesama, dan ini adalah sebuah perbuatan yang sangat indah. Nah, menyatakan kasih ditekankan sekali dalam budaya Tionghoa. Dan saya yakin bahwa semua budaya pun mengajarkan tentang kasih. Jauh sebelum budaya ini ada, firman Tuhan, Alkitab sudah mencatat tentang kasih. Alkitab sudah mengajarkan tentang kasih. Nah, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30 sampai ke-35. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Jikalau sudah menemukannya, anak-anak bisa memperhatikan di rumah di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Maria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari teks ini saya berikan tema firman Tuhan hari ini, nyatakan kasih. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ada seorang kaya yang hendak pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba ada perampok yang merampok orang kaya ini. Dia bukan saja dirampok, tetapi dia juga dipukul. Sampai Alkitab mengatakan setengah mati. Itu berarti bahwa dia sudah sampai terluka. Dia sudah sampai merasa sakit. Dia dirampok oleh perampok yang merampoknya pada waktu itu. Nah, ketika dia tergeletak dalam keadaan sakit, dipukul, yang terluka, pada waktu itu ada seorang imam yang juga lewat dan melewati jalan itu. Imam melihat orang yang terluka ini, tetapi imam tidak mau menolong orang yang terluka ini. Imam lewat dari seberang dan dia tidak turun untuk menolong orang yang terluka ini. Kemudian selang beberapa waktu lewat juga seorang Lewi yang melewati jalan itu. Lewi juga melihat seorang yang terluka. Lewi melihat ada orang yang jatuh yang perlu ditolong. Tetapi Lewi juga melakukan hal yang sama. Dia tidak mau menolong orang yang terluka itu. Dia melewati orang itu dan dia melanjutkan perjalanannya. Orang yang terluka itu tetap terjatuh dan dia tetap dalam keadaan yang lemah. Tetapi anak-anak yang indah di sini adalah Alkitab mencatat bahwa ada pula seorang Samaria yang melewati jalan itu. Orang Samaria tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam dan Lewi. Orang Samaria melihat orang yang terluka itu. Lalu Alkitab mengatakan bahwa muncullah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ia pun turun menolong orang yang terluka itu. Ia membersihkan luka-lukanya, dia membalut luka-luka orang itu. Lalu dia juga membawa orang itu pergi ke penginapan. Dia merawat orang ini sedemikian sehingga orang ini ditolong dengan baik. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang terluka itu. Padahal anak-anak, pada zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi mereka bermusuhan. Mereka tidak berteman. Orang Yahudi tidak mau berteman dengan orang Samaria. Tetapi kita melihat di sini bahwa orang Samaria tidak melihat bahwa orang yang terluka itu adalah musuhnya. Dia tidak melihat, memandang muka siapa orang yang ada di depannya. Tetapi hati yang penuh belas kasihan itulah yang mendorong dia untuk menolong orang yang terluka ini. Dia rela merawat, bahkan membawanya ke penginapan hanya karena belas kasihan. Hanya karena dia mengasihi orang yang terluka ini. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa dia juga menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan supaya orang yang terluka ini betul-betul sembuh, dirawat dengan baik. Dan dia berkata,
Kalau uang ini kurang, maka dia akan nanti membayarnya lagi setelah ia kembali. Nah, anak-anak, kita melihat di sini bukti kasih yang dinyatakan oleh seseorang, oleh seorang Samaria kepada seorang Yahudi. Bukti kasih yang indah yang dia berikan kepada seorang yang menjadi musuhnya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah sesuatu yang harus kita tiru. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah sebuah teladan yang indah yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga kita maupun itu orang lain. Kita harus mengasihi tanpa melihat siapa orang itu. Kita harus mengasihi tanpa memandang muka. Kita harus mengasihi tanpa melihat derajat sosial orang itu. Kita harus mengasihi semua orang. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus saling mengasihi? Yohanes mencatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dari ayat ini jelaslah bahwa mengapa kita harus mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia. Di dalam dunia Tuhan Yesus rela dipukul, dia disiksa, dia dicaci maki, dia diludahi, digantung, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus dengan rela menjalani semuanya itu. Dia tidak memberontak. Tuhan Yesus tidak melawan. Dia rela dengan segenap hatinya menjalankan misinya di dalam dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu melakukan semuanya itu. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Yang berdosa dan berbuat kejahatan itu adalah manusia. Saya dan anak-anak semua. Kitalah orang-orang yang layak untuk dihukum. Kitalah orang-orang yang layak dipukul, disiksa, dianiaya, bahkan disalib. Kitalah orang-orang yang layak untuk digantung. Kitalah orang-orang yang akan binasa. Kitalah orang-orang yang akan menerima hukuman kekal. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia tidak membiarkan kita dihukum. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia menggantikan kita dan Dia menebus kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia datang menjadi juru selamat bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang Allah nyatakan dan berikan kepada manusia. Inilah kasih yang Allah buktikan kepada saya dan saudara. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, karena Allah telah mengasihi kita, maka kita pun wajib untuk mengasihi sesama kita. Kita perlu menyatakan kasih Allah kepada sesama. Kita perlu menyatakan kasih Yesus kepada orang lain. Ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama. Yang pertama, kita bisa mengasihi sesama dengan membantu sesama. Kita bisa membantu orang lain. Kita membantu orang tua kita. Kita membantu sesama kita. Membantu mister kita di sekolah. Kita juga bisa berbagi apa yang kita punya. Makanan, uang,
mainan, barang-barang lain yang kita punya. Selain itu kita juga bisa menolong sesama kita yang sedang kesusahan dan memerlukan bantuan. Kita bisa menolong teman kita yang sedang terjatuh. Kita bisa menolong orang tua kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di rumah. Kita bisa membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan susah. Secara khusus di masa pandemi ini, banyak orang yang sedang hidup dalam kesusahan. Kita bisa membuktikan kasih kita, menyatakan kasih kita kepada mereka dengan menolong mereka. Contoh lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bermain dengan semua orang tanpa pilih kasih. Tanpa pilih-pilih, ini suku saya, ini bukan suku saya, ini jelek, ini cantik. Tidak, tapi kita mau bermain, kita mau berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Kita juga mau meminjamkan mainan kita, kita bersedia barang kita dipakai, dipinjam oleh orang lain tanpa kita marah-marah. Kita juga bisa mengasihi orang lain dengan kita tidak mengejek teman kita. Kita tidak mengejek orang lain. Kita tidak mengejek sesama kita. Kita juga bisa menasehati teman-teman kita, orang lain yang sedang berbuat salah. Kita tidak membiarkan teman-teman orang lain berbuat dosa. Tetapi kita dengan berani menasehati, menegur mereka supaya mereka berjalan dalam jalan yang benar. Kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Bahkan hal yang lebih daripada itu, kita bisa menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang jauh dengan kita. Kita bisa menceritakan kasih Yesus kepada mereka. Itu bukti kita mengasihi sesama. Ada lagi banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi, sebagai rasa menyatakan cinta kasih kepada orang lain. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia rela berkorban untuk kita. Ia tidak memandang siapa kita. Oleh sebab itu di momen Tahun Baru Imlek ini, biarlah kasih di antara kita semakin kita tunjukkan. Biarlah kasih Yesus yang sudah tinggal di dalam hati kita mendorong kita untuk menyatakan kasih. Biarlah di momen Tahun Baru Imlek kita mengasihi bukan dengan kasih yang diajarkan oleh dunia ini, tetapi kita menyatakan kasih kita dari kasih Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Kita menyatakan kasih Yesus kepada orang lain, kepada sesama kita, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Lagu Nyatakan Kasih, Huo Chu Ai, akan dinyanyikan oleh guru-guru sebagai respon firman Tuhan hari ini. Bisa
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, di momen tahun baru Imlek, kami diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk kami. Tuhan Yesus rela disiksa, dianiaya, dipukul karena mengasihi kami. Tuhan Yesus rela digantung karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan, biarlah kasih yang daripada Tuhan tinggal di dalam hati kami dan mendorong kami untuk mengasihi sesama, mendorong kami untuk menyatakan kasih kami kepada sesama, kepada orang tua kami yang belum percaya kepada Engkau, kepada adik kakak kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ajar kami untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kasih Yesus tetap tinggal di dalam hati kami dan membuat kami terus mengasihi sesama kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Suyanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup yang nantinya akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Richard Arongrear. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Aku percaya tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kau Tuhan yang sanggup menjawab seluruh seru doa kami. Kita akan berjani dalam sikap doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Baik anak-anak, kita masuk dalam doa syukur, doa syafaat, sekaligus kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu luar biasa. Engkau menyertai kami di masa-masa pandemik virus corona. Engkau menjaga memelihara kami, baik kami sebagai anak-anak, para guru, orang tua, murid, dan lebih khusus lagi, kami diberikan kesempatan untuk bisa menikmati saudara kami, teman-teman kami yang dari suku Tionghoa, boleh menikmati merayakan tahun baru Imlek di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekolah hari ini mengadakan doa syukur, ibadah syukur. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, bahwa Tuhan Engkau memberikan masyarakat, teman-teman kami dari latar belakang etnis Tionghoa bersama-sama dengan kami dalam kebersamaan, dalam keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sungguh bersyukur untuk itu, dan Tuhan terus menolong memberkati setiap kami, setiap teman-teman, setiap saudara kami untuk terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Berkati sekolah, berkati anak-anak didik kami, berkati para guru, supaya terus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa, biarlah acara kami hari ini menjadi sesuatu yang memotivasi kami untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling menolong, walaupun kami berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ini. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan memberkati kami. Kami akan kembali dalam aktivitas kami pulang, mohon berkat dari-Mu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Arengrear yang sudah membawa kita dalam doa syafaat sekaligus menutup ibadah kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak, demikianlah ibadah kita untuk hari ini. Kami dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani mengucapkan Xin Yan Kuai Le, selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi anak-anak serta orang tua yang merayakan. Dan sebelum kita menutup acara kita untuk hari ini, kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama-sama juara 1, juara 2, dan juara 3 serta juara favorit like terbanyak untuk foto model dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek. Setelah juri berdiskusi bersama-sama, maka berikut adalah hasil pemilihan juara 1, juara 2, serta juara 3 dan juara favorit like terbanyak. Shalom, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan melangkah pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil lomba foto model SKKK Sentani tingkat TK sampai SMP tahun 2021. Adapun kategori lomba yang pertama adalah lomba foto model terbaik dan juga juara favorit berdasarkan like terbanyak. Adapun kriteria lomba sebagai berikut: kostum yang digunakan bernuansa Imlek, pengambilan foto 2 kali, full badan dan setengah badan atau close up,
background polos, dan foto harus dengan kualitas yang terbaik. Dewan juri yang menilai adalah Bapak Philip Ferdinand. Beliau adalah seorang guru dan hamba Tuhan di Merauke. Selanjutnya saya akan membacakan hasil penilaian Dewan Juri. Untuk tingkat TK, juara 3. Siapa kira-kira? Juara 3 diraih oleh Shine Isabel Laboban. Juara 2 Pamela Elvani Kawenian. Mana tepuk tangannya? Juara 1, siapa kira-kira ya juara 1? Juara 1 diraih oleh Brigita Lavanya Dasa Arcinta Membaya. Tepuk tangannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk tingkat SD, saya mulai dari juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh Selter Karisa Robert. Juara kedua diraih oleh Putri Catherine Audrey Kalejami. Dan juara pertama diraih oleh Gwyn Zizel Laboban. Selamat kepada pemenang untuk tingkat SD. Dan selanjutnya untuk tingkat SMP. Juara 3 diraih oleh Clarissa Aurelia Susanto. Juara kedua diraih oleh Tamariska Piris. Dan juara pertama, siapa kira-kira juara pertama? Ya, diraih oleh Michael Chiu. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Luar biasa ya. Nah, untuk selanjutnya penentuan juara favorit yang dinilai berdasarkan like terbanyak dalam Instagram sekolah. Siapa kira-kira ya yang menjadi juara favorit yang memiliki like terbanyak di Instagram sekolah? Semua sudah perhatikan Instagram sekolah? Dan pemenangnya adalah Juda Efrat Israel Ramande dari TKB 2. Selamat kepada Juda. Selanjutnya kami informasikan para pemenang lomba dapat mengambil hadiah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 di SKKK Sentani. Kami tunggu kehadiran anak-anak di sekolah. Dan akhir kata, saya mengucapkan Xin Mian Huat Le. Tuhan memberkati. Demikianlah anak-anak, kita sudah menyaksikan bersama-sama siapa-siapa saja yang masuk meraih juara 1, 2, 3 serta juara favorit like terbanyak. Bagi anak-anak sekalian yang mungkin belum sempat mendapatkan juara untuk tahun ini, jangan berkecil hati karena kegiatan ini kita laksanakan bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi untuk menunjukkan bakat dari anak-anak semua serta melatih keberanian dari anak-anak semua. Tetap semangat dan berikan yang terbaik bagi sekolah, bagi gereja, bagi orang tua, bahkan bagi bangsa dan negara. Anak-anak, kita akan menutup acara kita untuk hari ini. Akhir kata dari
Mister dan Miss yang berada di sekolah mengucapkan Xin Yun Kuai Le. Xie xie, bye bye.